Seorang dukun panik banget mau keluarin macan yang ada di tubuh keponakannya. Sampai akhirnya malah kacau banget guys. Setiap hari Jumat sore kakek ini selalu nunggu anaknya untuk main catur. Tapi ketika kakeknya tahu sesuatu, kakeknya nangis banget guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang kakek yang selalu setiap hari Jumat sore itu di taman. Nah dia itu lagi mau main catur. Kalau misalkan ada orang yang duduk di tempat anaknya, dia akan usir orang tersebut. Karena dia tahu kalau anaknya itu akan segera datang. Sampai akhirnya tiba-tiba ada anak kecil yang mirip banget sama anaknya. Bahkan cara dia main catur tuh sama banget. Sampai akhirnya si kakek bilang, kamu tuh mirip banget sama anak aku. Cuman sayangnya anak aku tuh belum datang-datang. Semenjak dia punya pacar, dia itu jadi suka lupa datang. Nah pas kakek lagi ngomong gitu, tiba-tiba dia ngeliat cewek yang tadi tuh lagi nangis. Kakeknya nanya dong, siapa yang nyakitin kamu? Terus cewek bilang, aku cuman keinget sama suami aku yang udah meninggal. Nah terus kakeknya bilang, aku bakal kenalin kamu sama anakku. Anakku kayaknya baik dan bertanggung jawab, bisa untuk menjadi ayah dari keluarga kamu. Tapi tiba-tiba cewek itu bener-bener nangis banget. Nah terus kakeknya pingin kasih sapu tangan supaya cewek ini bisa hapus air matanya. Tapi tiba-tiba cewek bilang, ada di saku kiri kamu Jerry. Nah kakek bingung banget dong, kenapa dia tahu namanya. Ternyata kakeknya ini adalah mertua dia. Yang mana sebenarnya anaknya itu udah meninggal, tapi sayangnya dia itu suka lupa. Gak ada yang kasih uang ke pengemis buta ini sampai tiba-tiba si cewek ini menulis sesuatu yang bikin semuanya berubah guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang pengemis buta bersama anjingnya. Dia itu benar-benar sedih banget karena gak ada satupun orang yang mau kasih mereka sedekah. Tiba-tiba ada seorang cewek melihat di samping pengemisnya ada tulisan, aku buta, tolong aku. Akhirnya si cewek kasih dia uang, tapi si cewek itu ganti tulisan yang ada di sana. Semenjak si cewek ganti, pengemis ini benar-benar nggak tahu apa-apa. Tapi yang dia tahu, tiba-tiba kok uang dia jadi banyak banget. Ternyata ceweknya ganti tulisan di mana hari ini benar-benar indah banget, tapi aku tidak bisa melihatnya. Sehingga hal itu benar-benar menyentuh banyak orang untuk kasih dia uang. Nggak ada orang yang mau beli kucing cacat ini, sampai akhirnya tiba-tiba anak ini tuh pingin beli. Tapi itu bikin penjualnya kaget banget guys. Jadi di sini ada seorang penjual kucing yang jual kucing tuh banyak banget dan kucingnya lucu-lucu. Tapi semua anak-anak itu akhirnya beli kucing kecuali kucing yang cacat ini. Bahkan kucing yang hitam tuh udah sedih banget karena dia aja dipegang tuh enggak. Namun saat si kucing hitam itu lagi benar-benar sedih, tiba-tiba ada anak ini yang dia itu maksa pingin beli kucing cacat itu. Akhirnya dia ngeluarin tuh semua uangnya dan uangnya cukup. Tapi si penjualnya bilang, kucing ini cacat loh, kamu yakin mau beli kucing ini? Nah pas penjual yang ngomong gitu, tiba-tiba anaknya itu mengangkat celananya dan dia kasih lihat kalau misalkan dia memiliki kaki juga yang gak sempurna. Makanya dia itu berasa mempunyai keterikatan sama kucing tersebut. Akhirnya dia jadi beli deh kucingnya. Cowok ini pingin caper ke kakak iparnya dengan terjun dari pesawat, sampai akhirnya dia nyesel banget karena ini yang terjadi guys. Jadi kisahnya di sini ada pasangan yang mau menikah. Tapi cowoknya itu lagi caper banget ke kakak iparnya supaya kakak iparnya bisa menerima dia apa adanya. Tapi kakak iparnya itu malah ngajak dia untuk terjun dari pesawat. Di situ dia awalnya udah takut banget, tapi dia berusaha untuk berani supaya kakak iparnya tetap nganggep dia. Namun pemandu skydivingnya mukanya tuh kayak bener-bener lemes banget, kayak nggak niat hidup. Itu ngebuat dia tambah nggak yakin dong untuk terjun dari pesawat. Sampai akhirnya di sini saatnya dia udah terbang. Dan ketika dia mau loncat, kakaknya itu sempat masih ngatain dia. Kakaknya merendahkan dia kalau misalkan dia itu akan teriak seperti perempuan. Dan ketika dia lompat, bener aja dong, dia ketakutan banget. Dia tambah takut ketika dia dengar pemandunya bilang kalau misalkan pemandunya itu baru aja diputusin ceweknya. Maka pemandunya nggak mau keluarin parasut sama sekali karena dia mau mengakhiri hidupnya aja. Itu ngebuat cowoknya stres banget karena dia kan masih mau hidup, sedangkan pemandunya itu udah nggak mau hidup sama sekali. Sampai akhirnya mereka itu sempat berantem, tapi pemandunya mulai terharu sama apa yang dia bilang. Dia bilang kalau misalkan dia mencintai ceweknya banget, dia nggak mau meninggal. Sampai akhirnya dikeluarin parasutnya dan mereka mendarat dengan selamat. Namun siapa yang nyangka kalau misalkan kecaperan dia berhasil. Kakak iparnya pikir kalau dia berani banget ngeluarin parasut di detik-detik terakhir. Jadinya nggak sengaja dia jadi disukain banget sama kakak iparnya. Seorang dukun panik banget mau keluarin macan yang ada di tubuh keponakannya. Sampai akhirnya malah kacau banget guys. Jadi kisahnya di sini lagi ada pemilihan pemimpin daerah. Nah dukun ini jampe-jampein calon pasangan nomor 1. Soalnya dia itu pendukung keras nomor 2.
Jadi dia itu benar-benar pingin banget nomor 2 itu menang. Nah di sisi lain dia itu punya keponakan. Nah keponakannya tuh nggak ngomong sama si dukun kalau misalkan dia itu disuruh isi acara, suruh nari-nari di acaranya calon nomor 1. Bahkan dia itu pinjam keris pamannya untuk melakukan acara di calon nomor 1 itu. Cuman pamannya tuh mikir kalau misalkan itu cuman gaya-gaya doang. Pamannya benar-benar gak tahu apa-apa. Akhirnya pamannya kasih-kasih aja deh. Terus tiba-tiba saat keponakannya udah pergi ke acara tersebut, tiba-tiba si dukun itu ada yang ketok-ketok rumahnya. Ternyata itu adalah pendukung dari pasangan nomor 1. Nah pendukungnya ngomong ke dukunnya, tolongin kita dong soalnya ada yang kesurupan di acara kita. Tapi dukunnya nggak mau tahu karena itu acara mereka dan dia memang kayak benar-benar gak suka kan sama pasangan nomor 1 itu. Sampai akhirnya pendukung pasangan nomor 1 membawa orang yang kesurupan tersebut dan dukunnya kaget ternyata itu adalah keponakan dia. Bahkan keponakannya itu ngomong gini terus, aing macan, aing macan. Nah dukunnya terus malah nyalahin, itu karena kalian pakai baju calon pasangan nomor 1, kalian harus buka semuanya. Sampai akhirnya pendukung-pendukungnya tuh buka semua bajunya dan langsung si dukunnya itu bener-bener seneng banget dong. Terus si dukunnya langsung mengusir mereka keluar dari sini karena si dukun itu mau melakukan sesuatu. Sebelum ngeluarin macan yang ada di diri keponakannya, dia tiba-tiba bisikin macan tersebut. Dia malah penasaran banget, dia nanya ke macannya nomor berapa sih yang akan menang pemilihan. Koki ini dipaksa untuk masak buat para zombie sampai akhirnya dia masak tuh parah banget guys. Jadi kisahnya di sini si Koki itu bener-bener udah ketakutan banget karena di sebuah restoran yang manusia tuh cuma dia doang. Dia udah dipaksa untuk makan supaya zombie-zombie itu nggak makanin manusia. Sampai akhirnya ketika dia bawain makan makanan kayak kentang dan sayur-sayuran, zombie itu bener-bener marah banget karena mereka nggak mau makanan kayak gitu. Akhirnya Koki punya ide kalau misalkan makanannya dia buat menyerupai kayak monster gitu. Nah itu ngebuat para zombie bener-bener seneng banget makannya. Sampai akhirnya dia itu buat lagi satu menu, dimana menunya itu adalah menu rahasia. Dia campurin beberapa cairan dan juga dia kasih hiasan mata dan kuping di atasnya. Pas dia ngintip dia seneng banget lihat para zombie makan dengan lahap, jadinya nggak usah terancam lagi deh para manusia. Cewek viral ini katanya paling menjijikan se-TikTok karena dia itu makan milkshake di kloset dong. Dimana cewek ini benar-benar lagi viral banget waktu itu karena dia itu mencoba untuk minum milkshake dan dia itu bikinnya di sebuah toilet kayak gini guys. Bahkan dia kasihnya lengkap banget dan juga dia taruh susu dan coklat di dalam flasannya sehingga pas di flash supaya tuh bisa kayak ke blend sendiri gitu guys. Bahkan dia itu berani untuk minum milkshake tersebut. Semuanya baru aja aku upload lengkap banget di YouTube aku, Shirantoi Net.